Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Selamat pagi, good morning anak-anakku semua. Salam hebat. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran pada kelas 2, tema 6, subtema 3, PB 1. Tumbuhan di sekitarku. Pemetaan KD pada tema 6, Bahasa Indonesia 3.7. Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Awal kalimat, nama bulan, dan hari nama orang. Serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 4.7. Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital awal kalimat, nama bulan, nama hari, dan nama diri. Serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. KD Matematika 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, benda dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. KD SPDP 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. 4.1 membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Tujuan pembelajaran dalam tema 6 yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. 2. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. 3. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. Misalnya, 1 kilogram sama dengan 10 on. 1 on sama dengan 100 gram. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat mengubah ukuran berat benda menjadi satuan tertentu. 5. Dengan mengamati gambar karya 3 dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. Tumbuhan di sekitarku. Amatilah tanaman di lingkungan sekolahmu. Tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekolahmu? Lingkungan yang banyak terdapat tanaman akan terasa sejuk dan asri. Udara menjadi segar jika lingkungan terdapat banyak tanaman. Oleh karena itu, ayo menanam di lingkungan sekitarmu. Rawatlah tanaman tersebut agar tumbuh subur. Dengan mengamati gambar di samping, kalian bisa menentukan, sebutkan tumbuh-tumbuhan yang kamu lihat. Pada gambar di samping ada tumbuhan apa saja di sana? Nah, misalnya ada tumbuhan apa saja? Ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon pepaya, dan juga yang lainnya. Setelah mengamati gambar itu, apakah kamu menemukan tanaman bunga pada gambar tersebut? Ayo, ada tidak pada gambar tersebut tanaman bunga?
Ada berbagai macam tanaman bunga di gambar di samping. Ada bunga yang berwarna kuning, ada bunga yang berwarna ungu. Kemudian, apakah ada tanaman buah pada gambar tersebut? Ayo lihat gambar di samping ini. Ada tanaman buah. Setelah kalian tadi mengamati berbagai macam tanaman yang ada di gambar, sekarang ibu juga punya gambar tanaman kacang panjang. Ciri-ciri dari tanaman kacang panjang yaitu kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran yang bisa kita makan. Kacang panjang termasuk juga tanaman polong-polong. Kacang panjang mempunyai panjang yang berbeda-beda. Biasanya kacang panjang ditanam di ladang, di sawah, di kebun. Tanaman kacang panjang diberi sebatang kayu atau bambu sehingga menjalar dengan rapi. Tanaman kacang panjang harus dirawat, mulai dari disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulma-gulmanya. Tinggi kacang panjang antara 1 sampai 2 meter. Tulislah kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Di sini kata Lani, L-nya menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Kalimat berikutnya yaitu ada berbagai jenis tanaman bunga. A di awal kalimat menggunakan tanda huruf kapital. Untuk yang akhir kalimat menggunakan tanda titik. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, ada tanda titiknya. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, di halaman rumah Lani ada tanaman cabai. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Seperti contoh yang akan saya berikan di sini, yaitu ketika Lani menanam cabai, contohnya seperti ini. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Cara menjawabnya, Lani memetik cabai beratnya 5 ons, ibu memetik cabai beratnya 5 ons. Jadi berat cabai seluruhnya adalah berapa kilogram? Itu yang ditanyakan. Berarti 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Kan sudah sama. Sudah disamakan, jadi tinggal dijumlahkan saja karena satuannya sama. Yang ditanyakan di sini kilogram. Jadi untuk 10 ons sama dengan berapa kilogram? Cara menghitungnya yaitu 10 dibagi 10 sama dengan, karena mempunyai sama-sama 0 kita coret nolnya. Berarti 1 dibagi 1 sama dengan
1. Jadi berat cabai sekarang ada 1 kilogram. Contoh lain yang Ibu berikan, yaitu di cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, di sini cara menjawabnya yaitu cabai Lani ada 5 kilogram. Dimasukkan ke dalam plastik seberat 5 ons. Banyaknya plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut berapa? Nah, cara menjawabnya, berat cabai dibagi berat yang dimasukkan ke plastik. Satuannya on. Jadi 5 kilogram dibagi 5 ons. Karena satuannya belum sama, maka kita samakan dulu. Untuk yang 5 kilogram kita jadikan ons dulu. 5 kilogram sama dengan berapa ons? Nah, cara menghitungnya 5 kali 10 sama dengan 50 ons. Jadi sudah sama-sama on. Di sini 5 ons, 50 ons dibagi 5 ons. Sudah sama-sama on, maka 50 dibagi 5 sama dengan 10 ons. Karena satuannya sudah sama, kita tinggal bagi saja 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan, ada 10 plastik. Contoh yang ketiga, selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Ada sayuran wortel yang beratnya 20 ons. 20 ons di sini dijadikan kilo, ada berapa kilo? Cara menghitungnya 20 dibagi 10 sama dengan sama-sama punya 0, kita coret nolnya. 2 dibagi 1 sama dengan 2 kilogram. Jadi beratnya wortel ada 2 kilogram. Sayuran yang lainnya ada selada. Selada beratnya 10 on. Kita hitung jadi berapa kilo dalam 10 on. Sama menghitungnya seperti tadi. 10 on sama dengan berapa kilo? Sama dengan 10 dibagi 10. Sama dengan sama-sama punya 0, nolnya kita coret, 1 dibagi 1 sama dengan 1 kilogram. Jadi 10 on sama dengan 1 kilogram. Untuk sayuran lainnya ada cabai merah di sini ya. Cabai merah beratnya 10 on. 10 on sama dengan 1 kilogram. Berapa kilogram? 10 on. Cara menghitungnya sama seperti tadi ya. 10 dibagi 10, nolnya kita coret. Berarti 1 kilogram. Di sini beratnya cabai 1 kilogram. Untuk ubi ungu ada 30 on. Berapa kilo? Cara menghitungnya 30 on sama dengan titik-titik kilogram. 30 dibagi 10 sama dengan, kita coret nolnya, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti beratnya ubi ada 3 kilogram. Sayuran pepaya di sini ada 40 ons.
40 on itu sama dengan berapa kilo? Cara menghitungnya 40 dibagi 10, nolnya kita coret. 4 dibagi 10 sama dengan 4 kilogram. Jadi 40 sama dengan 4 kilogram. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Nah, adik-adik mesti semuanya pakainya plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Apa itu karya 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi, ciri-cirinya yaitu yang pertama, ciri utama karya seni 3 dimensi memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, seperti gambar benda yang dibuat oleh Lani menggunakan plastisin, itu seni 3 dimensi. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Nah, di sini 3 dimensi itu ciri-cirinya bisa dilihat dari mana saja. Dari depan bisa terlihat, dari belakang terlihat, dari samping terlihat, bahkan dari atas pun juga terlihat. Ciri-ciri lain dari karya 3 dimensi yaitu pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Buatlah desain untuk model plastisinmu yang kamu punya di rumah ya. Kamu boleh membuat model-model buah, bunga, atau daun. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Seperti plastisin yang berwarna kuning dan hijau dibuat untuk bunga. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, terlebih dahulu mari kita dengarkan lagu Jasamu Guru sebagai persembahan terima kasih kepada guru.
Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.